Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pemupukan dalam berkebun kelapa sawit merupakan satu hal yang sangat penting dan wajib untuk kita lakukan. Berkebun sawit tanpa melakukan pemupukan tentu itu akan membuat hasil yang akan kita dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi sawit kita itu tidak akan berbuah dengan maksimal. Bahkan sawit kita itu bisa saja tidak berbuah sama sekali. Sekalipun berbuah, tentu buahnya tidak akan bagus. Dan tentunya itu akan sangat merugikan bagi kita, terutama lahan kita itu kita tanami dengan sawit, tapi sawit tidak menghasilkan, tentu itu adalah suatu kerugian yang sangat besar. Jadi teman-teman, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah masalah pemupukan. Nah, ada yang mengatakan bahwa pemupukan itu 9 hingga 15 kg per batang per tahun. Kalau kita mendengar hal tersebut, tentunya itu adalah sesuatu yang sangat besar yang tentu kita tidak akan sanggup untuk melakukannya. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana sih kok bisa kita mendapatkan nilai 9 kg atau bahkan 15 kg per batang per tahun. Nah teman-teman, dalam pemupukan kelapa sawit itu tidak serta-merta harus sekaligus banyak. Jadi semuanya itu dilakukan rotasi. Nah teman-teman, ketika ada yang menyebutkan bahwa sawit kita itu harus dipupuk 9 hingga 15 kg per tahun, tentunya ya itu membuat kita shock. Tapi seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa itu adalah sebuah rotasi. Jadi teman-teman, sebenarnya pemupukan itu harus disesuaikan dengan umur. Dosis itu harus disesuaikan dengan umur sawit kita. Jadi tidak serta-merta bahwa langsung kita tanam, kita langsung memupuk dengan 9 kg tadi. Dan jenisnya pun tidak satu jenis. Bukan urea 9 kg atau NPK 9 kg. Tidak seperti itu adanya teman-teman. Jadi seperti ini. Ketika usia sawit kita masih masa tanam, kalau menurut saya dosisnya tidak harus terlalu besar, jadi cukup 1 ons saja per batang per jenis pupuk. Jadi per bulan, maksud saya per bulan. Jadi dalam 1 bulan itu kita harus memupuk 1 jenis pupuk saja. Misalkan urea 1 ons. Bulan kedepannya itu kita menggunakan TSP 1 ons. Kemudian bulan depannya kita menggunakan KCL 1 ons. Dan kemudian dolomit mungkin agak lebih banyak, bisa 1 kg. Nah setelah umur 2 tahun kita naikkan, setelah umur 1 tahun hingga 2 tahun kita naikkan dosisnya menjadi 2 ons per batang per jenis pupuk per bulan. Kemudian setelah 3 tahun baru kita naikkan lagi menjadi 3 ons. 2 hingga ke 3 tahun kita naikkan menjadi 3 ons per jenis pupuk per batang per bulan, seperti itu. Nah sampai kapankah kita hingga dosis maksimal? Kalau menurut saya ketika sawit kita sudah menginjak umur 5 tahun ke atas. Mengapa demikian teman-teman? Sebenarnya bukan masalah dosis yang dianjurkan, namun masalah penghasilan kita dari kebun itu sudah bisa mencukupi untuk membeli pupuk atau tidak. Jadi ketika sawit kita sudah 5 tahun, sudah buahnya sudah pertandannya hingga tembus 10 kg per tandan, mungkin itu baru kita bisa menyisihkan untuk membeli pupuk. Jadi hitung-hitungannya teman-teman, kok bisa kita mencapai nilai 9 kg per batang per tahun? Seperti ini. Jadi dalam 1 bulan itu kita memupuk 1 kg per jenis pupuk. Jadi misalkan bulan ini kita pupuk urea 1 kg. Bulan Februari kita memupuk TSP 1 kg. Kemudian selanjutnya Maret kita KCL 1 kg. Itu sudah 3 kg dihitung teman-teman. Kemudian ketika bulan keempat kita lakukan pemupukan dengan kiserit atau dolomit, dan itu 3 kg. Jadi kita sudah mendapatkan 6 kg dalam 4 bulannya. Itu sudah dihitung teman-teman. Jadi 6 kg per bulannya. Kemudian per 4 bulannya. Kemudian rotasi, kemudian 4 bulan kemudian dapat 6 kg. Kemudian 4 bulan terakhir itu 6 kg. Jadi 6 kali 6
tentunya itu 6 kali 3 tentunya itu sudah mendapatkan nilai 18 kg, dan itu sudah melebihi dari dari anjuran yang sudah ditetapkan. Nah, itu sudah 18 kg 18 kg teman-teman. Kalau dikatakan 9 kg berarti itu hanya dihitung dari pupuk kimianya atau unsur NPK-nya atau urea, KCl, TSP. Jadi dalam 4 bulan kita memupuk 3 kg, kemudian untuk 3 bulan kemudian kita 3 kg juga, dan trimester atau catur bulan yang ketiga itu kita juga 3 kg per jenis pupuknya. Jadi dalam 1 tahun itu mendapat nilai 9 kg. Dan kemudian ada ditambah dengan pupuk borat, itu hanya pupuk kecil ya, atau pupuk mikro, hanya seperberapa gram saja. Nah, itulah teman-teman, jadi mengapa kita mendapatkan nilai yang begitu besar 9 hingga 15 kg per batang per tahun, yaitu demikianlah cara menghitungnya. Mungkin teman-teman untuk saat ini sudah mengerti bagaimana kok kita bisa mendapatkan 9 kg per batang per tahun, ternyata tidak begitu berat. Dan tentunya teman-teman, kapan kita mulainya? Kalau menurut saya setelah umur sawit kita 5 tahun ke atas, sehingga kita bisa menyisihkan untuk perawatan atau pemupukan dari hasil panen kita. Mungkin hanya itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.